Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Unina Barita. Di sini saya dan rekan-rekan kerja saya akan melakukan sebuah pemaparan materi terkait aspek-aspek semantik dalam mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Yuliana Sari MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut nih terkait aspek-aspek dalam semantik, ada baiknya kita mengetahui dengan jelas sebenarnya apa sih pengertian semantik itu sendiri. Jadi menurut salah satu ahli linguistik yang bernama Ferdinand de Saussure, semantik adalah ilmu yang membahas mengenai makna atau arti dalam bahasa, teman-teman. Jadi beliau memandang semantik itu terdiri dari dua bagian, yaitu penanda atau signifir, kemudian petanda atau signifid. Jadi kedua bagian ini teman-teman akan membahas semantik. Oke, langsung saja ya kita bahas aspek-aspek semantik lebih lanjut yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah tanda dan lambang, yang kedua ada konsep, dan yang terakhir adalah penamaan. Dalam kajian semantik, tanda itu merujuk pada segala sesuatu yang mewakili atau menggantikan hal lain dan memerlukan interpretasi. Nah, tanda dapat berupa objek, material, tindakan, atau peristiwa yang dapat diamati melalui indera. Nah, berikut contoh dari masing-masing jenis tanda. Yang pertama itu tanda yang ditimbulkan oleh alam atau diketahui manusia karena pengalaman. Contohnya, yang pertama itu awan gelap di langit itu pertanda akan turun hujan. Lalu contoh yang kedua, pelangi setelah hujan. Itu pertanda hujan sudah reda dan cuaca mulai cerah. Lalu contoh yang ketiga, daun-daun berguguran. Itu pertanda musim kemarau atau musim gugur telah tiba. Lalu contoh tanda yang kedua itu tanda yang ditimbulkan oleh binatang. Contohnya ada 1. Anjing menggonggong terus-menerus di malam hari. Itu pertanda ada orang asing atau bahaya di sekitar. Lalu contoh yang kedua, burung camar terbang rendah di pantai. Itu pertanda akan ada badai atau angin besar. Lalu contoh yang ketiga itu, semut berjalan beriringan masuk ke rumah. Itu pertanda akan turun hujan. Lalu contoh tanda yang ketiga itu, tanda yang dihasilkan oleh manusia. Nah, tanda yang dihasilkan oleh manusia ini ada 2 jenis. Yang pertama itu tanda yang bersifat verbal. Contohnya, kata berhenti dalam percakapan itu pertanda perintah untuk tidak melanjutkan. Lalu contoh yang kedua, pengumuman di radio. Itu pertanda adanya informasi penting yang ingin disampaikan. Lalu contoh yang ketiga itu ucapan atau selamat pagi. Itu pertanda menyapa atau memberi salam di pagi hari. Nah, untuk contoh tanda bersifat nonverbal itu, contohnya itu yang pertama, lambaian tangan, pertanda menyapa atau mengucapkan selamat tinggal. Lalu lambang hati itu pertanda cinta atau kasih sayang, dan lampu lalu lintas merah pertanda harus berhenti. Aspek semantik yang selanjutnya adalah lambang. Lambang atau simbol adalah jenis tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional, digunakan dalam komunikasi untuk mewakili konsep atau objek tertentu. Hubungan antara lambang dan makna tidak bersifat langsung, melainkan melalui proses kognitif dalam pikiran manusia. Jenis-jenis lambang dalam semantik. Yang pertama adalah lambang universal atau simbol universal. Lambang yang dikenal dan dimaknai sama oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Contohnya, yang pertama ada tanda silang atau X yang melambangkan larangan atau penolakan. Yang kedua, tanda centang yang melambangkan persetujuan atau kebenaran. Yang ketiga, warna merah yang sering melambangkan bahaya, larangan, atau cinta. Dan keempat, burung merpati putih sebagai lambang perdamaian. Yang kedua ada lambang kultural atau simbol budaya. Lambang yang maknanya terikat dengan budaya tertentu dan mungkin berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Contohnya yang pertama ada batik dalam budaya Indonesia yang melambangkan status sosial tertentu. Yang kedua, warna putih yang di beberapa budaya Asia melambangkan kematian, sementara di barat melambangkan kesucian. Yang ketiga, angka 4 yang dianggap membawa sial dalam budaya Tiongkok karena pelafalannya mirip dengan kata kematian. Dalam semantik, konsep adalah representasi mental atau pemahaman yang dimiliki individu terhadap suatu objek, peristiwa, atau ide. Konsep ini terbentuk melalui pengalaman, budaya, dan interaksi sosial, sehingga makna dikaitkan dengan suatu tanda atau lambang dapat bervariasi antara individu atau kelompok. Contohnya itu yang pertama, rumah.
Rumah bukan cuma bangunan tempat kita tinggal. Rumah juga bisa berarti tempat yang membuat kita merasa aman, nyaman, dan disayangi. Misalnya ada orang yang merasa rumah bukan hanya tempat dia tinggal atau tidur, tetapi tempat berkumpul dengan keluarga atau orang yang dia sayangi. Bahkan kalau dia tinggal jauh dari rumah asalnya, dia bisa bilang, teman-teman di sini sudah seperti rumah bagiku, karena dia merasa diterima dan nyaman bersama mereka. Jadi konsep rumah bisa berbeda-beda artinya bagi setiap orang, bukan sekedar tembok dan atap, tetapi juga perasaan di dalamnya. Yang kedua yaitu keberanian. Keberanian adalah saat seseorang melakukan sesuatu yang sulit atau menakutkan walaupun dia merasa takut. Contohnya anak yang takut berbicara di depan kelas, tetapi tetap maju dan mencoba, itu adalah keberanian. Keberanian tidak selalu soal hal besar seperti melawan penjahat, terkadang hal kecil seperti meminta maaf saat salah, atau membela teman yang dibully juga menunjukkan keberanian. Jadi keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap berani bertindak walaupun sedang takut. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan seseorang untuk memilih dan melakukan sesuatu tanpa dipaksa oleh orang lain. Contohnya, jika kamu bebas memilih makanan yang kamu suka, itu berarti tidak ada yang memaksa kamu makan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Tetapi kebebasan juga punya batas. Misalnya kamu bebas berbicara, tetapi tidak boleh menghina orang lain karena itu bisa menyakiti mereka. Di tempat dan budaya yang berbeda, arti kebebasan bisa tidak sama. Ada negara yang memberi banyak kebebasan, ada juga yang lebih membatasi demi aturan atau keamanan. Jadi, kebebasan artinya bisa memilih sendiri, tetapi tetap harus bertanggung jawab. Baiklah teman-teman, kita masuk ke aspek semantik yang terakhir, yaitu sistem penamaan. Jadi teman-teman, penamaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk menamakan suatu hal. Nama merupakan sebuah sebutan atau kata yang digunakan sebagai label maupun istilah untuk mengenali benda, orang, tempat, produk, aktivitas, kelompok tertentu, buah-buahan, tumbuhan, dan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, penamaan di dalam aspek semantik itu terbagi dalam 8 bagian. Yang pertama itu adalah peniruan bunyi, teman-teman. Jadi pada bagian ini, nama benda atau hewan diambil dari suara yang dihasilkan. Contohnya itu adalah kegiatan memukul pintu pelan. Kan suaranya kan tok 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 begitu kan. Sehingga kegiatan tersebut kita buat menjadi kegiatan mengetok pintu karena suara yang dihasilkan adalah tok tok tok. Oke? Contoh berikutnya agar lebih dipahami yaitu suara cak 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 yang dihasilkan oleh seekor binatang. Karena suara yang dihasilkan adalah cak 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 sehingga manusia menjadikan namanya sebagai cicak. Oke? Kemudian yang kedua adalah penyebutan bagian. Nah, pada bagian ini teman-teman, nama diberikan berdasarkan bagian tubuh manusia atau hewan atau bagian benda tertentu. Contohnya itu adalah kepala sekolah. Teman-teman, kita tahu dengan jelas bahwa kepala adalah pusat tertinggi ataupun bagian paling atas di bagian tubuh, iya kan? Nah, sehingga kalau disebut sebagai kepala sekolah, bisa disebut sebagai pemimpin tertinggi ataupun pusat di dalam sebuah sekolah. Oke? Contoh berikutnya adalah mata air. Teman-teman, kita tahu dengan jelas bahwa mata itu bisa diartikan sebagai lubang kecil ataupun pusat penglihatan, sehingga mata air dapat diartikan sebagai tempat pertama keluarnya air dari tanah. Oke? Oke, untuk yang ketiga adalah penyebutan sifat khas. Jadi pada bagian ini teman-teman, nama diberikan karena benda atau orang memiliki sifat tertentu ataupun yang menonjol sekaligus unik. Contohnya itu adalah si keriting untuk orang yang memiliki rambut keriting. Misalnya nih kita punya teman yang rambutnya keriting, kita panggil hey keriting gitu. Karena sifat khas yang dia miliki, maka dipanggil sebagai si keriting. Contoh lainnya itu adalah si hitam. Misalnya kita punya kucing ya di rumah, kucing kita kulitnya warna hitam, bulunya warna hitam. Jadi kita membuat namanya sebagai si hitam. Jadi kalau ada apa-apa, mau kita kasih makan, mau kita kasih minum, tinggal panggil saja hitam gitu, ya kan? Kemudian untuk bagian yang ketiga, bagian yang keempat adalah penemu atau pembuat. Jadi teman-teman, pada bagian ini nama diambil dari nama orang yang menemukan atau menciptakan benda tersebut. Contohnya itu adalah diesel. Kita tahu sendiri kan, diesel itu adalah bahan bakar pada mesin diesel. Jadi tahu tidak teman-teman? Penemu pertama diesel ini adalah Rudolf Diesel. Karena beliau adalah penemu pertama, maka hasil penemuannya ini juga disebut sebagai diesel karena yang menemukan ya diesel. Jadi barang yang ditemukan juga namanya diesel gitu. Contoh berikutnya adalah volt. Kita tahu dengan jelas ya teman-teman, kalau volt itu adalah satuan yang digunakan untuk menghitung tegangan listrik, iya kan? Jadi karena penemunya itu bernama Alexandro Volta ataupun disebut sebagai penemu listrik, maka hasil penemuannya itu disebut sebagai volt karena yang menemukan volta begitu. Oke? Kemudian yang kelima adalah tempat asal. Jadi
Nama pada suatu objek ataupun suatu benda diberikan berdasarkan daerah asal suatu benda, makanan, atau orang. Contohnya itu adalah sate Madura. Kita tahu dengan jelas ya, namanya kan sudah sate Madura. Namanya kan sudah sate Madura nih, ya otomatis berasal dari Madura. Atau kain songket Palembang nih, kain songket Palembang ini ya berasal dari Palembang. Oke, yang keenam adalah berdasarkan bahan. Jadi pada bagian ini, nama diambil dari bahan utama pembuat benda tersebut. Contohnya, kita semua kan tahu dengan jelas nih, roti gandum, iya kan? Jadi kalau disebut sebagai roti gandum, ya otomatis kita tahu bahwa bahan utama dalam pembuatan roti itu yaitu gandum. Oke, contoh berikutnya adalah gelas plastik. Nah, gelas plastik ya otomatis kita tahu dengan jelas bahwa bahan pembuatan gelas tersebut yaitu dari plastik. Oke, untuk bagian yang ketujuh adalah keserupaan. Jadi teman-teman, pada bagian ini, nama diberikan karena benda atau orang mirip bentuk atau sifatnya dengan sesuatu yang lain. Contohnya itu adalah, kita semua pasti pernah mendengar istilah kupu-kupu malam kan? Ya, otomatis pernah semua dong. Jadi kalau di Indonesia itu kupu-kupu malam itu disebut sebagai, mohon maaf sebelumnya, wanita penghibur. Kita tahu dengan jelas mengapa wanita penghibur ini disamakan dengan kupu-kupu malam, karena kupu-kupu malam itu aktifnya itu di malam hari. Sama seperti wanita penghibur. Itu sebagai contoh saja ya teman-teman. Contoh lainnya itu adalah jam pasir. Kita semua kenal sama jam pasir kan? Iya dong. Jadi jam pasir ini teman-teman, bentuknya kan seperti tabung terbalik, tapi berisi pasir. Iya kan? Makanya disebut sebagai jam pasir. Kemudian yang terakhir adalah pengendekan. Jadi pada bagian ini teman-teman, nama dibentuk dari singkatan atau akronim dari kata atau frasa panjang. Contohnya itu adalah ABRI. ABRI itu kan pemendekan nih. Kata panjangnya itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Contoh lainnya itu adalah SIM, yaitu surat izin mengemudi atau KTP, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja 8 bagian dari penamaan dalam aspek semantik. Teman-teman sekalian, setelah kita semua sudah mengikuti pemaparan materi terkait aspek-aspek semantik, dapat disimpulkan bahwa dengan kita mempelajari aspek-aspek ini, itu akan sangat berguna untuk kita memahami makna bahasa secara mendalam, meningkatkan ketepatan berbahasa, mendukung analisis teks, memperkuat keterampilan komunikasi kita secara profesional, menumbuhkan kesadaran akan perbedaan makna dalam konteks sosial dan budaya, dan masih banyak lagi teman-teman. Maka untuk itu, teman-teman sekalian, ayo belajar semantik karena itu sangat berguna untuk kita pribadi lepas pribadi. Akhir kata, saya Yanti Ambarita, perwakilan dari rekan kerja saya, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam literasi, sampai jumpa lain waktu.